Sejak tahun 2020, dunia mengalami lonjakan besar dalam penggunaan internet dan media sosial. Berbagai laporan global menunjukkan bahwa rata-rata waktu penggunaan media sosial meningkat lebih dari 30% selama masa pandemi. Di Indonesia, durasi penggunaan internet harian mencapai lebih dari 8 jam per hari. Dengan media sosial, aplikasi pesan, dan video conference menjadi aktivitas yang paling dominan. Tahun 2020 bukan sekedar tahun pandemi. Tahun itu mengubah cara manusia hidup, belajar, dan terutama cara kita berkomunikasi. Halo, perkenalkan, nama saya Raffi Hanafi, mahasiswa jurusan Teknologi Informasi, program studi Teknik Informatika, Politeknik Tech Riau. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Roy. Saya persemakan hidup dalam timeline, bagaimana 2020 mengubah cara kita berkomunikasi. Mari kita kembali ke awal tahun 2020, awal dari semua perubahan ini dimulai. Tanpa persiapan, kita seolah dipaksa menjadi amfibi sosial, hidup di dunia nyata sekaligus bertahan di dunia digital. Tanpa kita sadari, hidup kita saat ini tidak hanya berada di satu realitas, kita hidup di dua realitas sekaligus, realitas nyata dan realitas digital. Sebagai mahasiswa, perubahan ini sangat terasa dan berdampak. Kampus berpindah ke layar, diskusi menjadi pertemuan daring, tugas dikirim melalui aplikasi pesan, dan interaksi sosial banyak terjadi di timeline media sosial. Pandemi COVID-19 menjadi titik balik besar ketika jarak fisik harus dijaga. Internet menjadi satu-satunya penghubung. Media sosial yang sebelumnya hanya pelengkap berubah menjadi kebutuhan utama. Bukan hanya untuk hiburan, tetapi untuk bertahan secara akademik, sosial, dan mental. Dan meskipun pandemi telah berlalu, pola ini tidak sepenuhnya hilang. Kita sudah terbiasa hidup online. Namun perubahan ini juga mengubah cara kita berkomunikasi di dunia nyata. Kita memahami makna lewat ekspresi dan nada suara. Sedangkan di dunia digital, berkomunikasi seringkali terbatas pada teks, emoji, dan simbol. Akibatnya, kesalahpahaman lebih mudah terjadi, empati lebih mudah berkurang, dan perbedaan pendapat seringkali berubah menjadi konflik. Sebagai mahasiswa, kita perlu memahami bahwa media sosial adalah ruang publik yang baru. Apa yang kita unggah, komentar, dan bagikan akan menjadi jejak digital dan mencerminkan karakter kita. Karena itu, penggunaan media sosial yang bijak menjadi penting. Pertama, menyaring informasi sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan hoax. Kedua, menggunakan media sosial untuk hal produktif seperti belajar, beredukasi, berdiskusi, dan berkarya. Ketiga, menjaga etika dan empati, karena di balik setiap akun ada manusia nyata dengan perasaan yang nyata. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, dan tanggung jawab seharusnya tetap kita pegang baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Kita mungkin tidak bisa kembali ke kehidupan sebelum tahun 2020, namun kita bisa membentuk kebebasan baru yang lebih sehat, menggunakan teknologi sebagai alat bukan sebagai tempat tinggal. Karena pada akhirnya, kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan nilai kemanusiaan. Terima kasih. Saya Raffi Hanafi, pamit untuk diri.